Shalom saudara-saudari, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi gereja baru, yang dimana dalam administrasi gereja baru terdapat 6 dimensi yang menjadi fondasi utama dalam suatu gereja. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Petra Lia Banu. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dan video ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah administrasi gereja baru atau biasa disebut AGB. Nah, sebelum itu dalam administrasi gereja baru terdapat 6 dimensi. Tetapi sebelum kita mengetahui 6 dimensi itu, kita harus mengetahui apa sih administrasi gereja baru. Jadi administrasi gereja baru bukan hanya tentang sesuatu yang mengatur jadwal ibadah, mencatat keuangan, atau menyusun suatu program pelayanan. Tetapi administrasi gereja baru adalah proses pengelolaan seluruh kehidupan dan pelayanan gereja agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di satu sisi dasar yang menjadi dasar dalam administrasi gereja baru adalah Allah Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus yang menjadi pemimpin dalam suatu gereja. Nah, dalam administrasi gereja baru, setiap kegiatan pelayanan harus dibangun atas dasar Alkitab, teologi, dan juga doktrin yang benar, di mana ketiga hal ini menjadi fondasi yang kuat, menjadi pedoman buat seorang pemimpin yang memimpin dalam gereja itu sendiri. Nah, dalam administrasi gereja baru, Alkitab, teologi, dan juga doktrin ini menjadi sesuatu hal yang penting yang harus diterapkan dalam suatu gereja. Nah, dimensi yang pertama yaitu dimensi Alkitab, doktrin, dan juga teologi. Pada dimensi ini, ketiga hal ini menjadi dasar utama dari seluruh administrasi gereja baru, di mana tanpa fondasi ini gereja tidak akan berjalan, tidak akan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, dalam dimensi ini Alkitab menjadi fondasi utama dalam suatu gereja, di mana Alkitab menjadi pedoman yang tertinggi bagi gereja. Dari semua keputusan, di mana seorang pemimpin ketika ia mengambil keputusan dan kebijakan dalam suatu gereja, ia harus berlandaskan pada Alkitab. Nah, melalui Alkitab gereja mengetahui kehendak Tuhan, memahami tujuan pelayanan, dan mendapatkan petunjuk dalam menjalankan tugasnya di dunia. Nah, di satu sisi Alkitab juga menjadi standar atau standar untuk menilai apakah suatu ajaran atau program atau suatu kegiatan dalam gereja sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau malah sebaliknya. Nah, selanjutnya doktrin dalam dimensi ini juga mengajarkan pada pokok iman Kristen yang disusun berdasarkan kebenaran Alkitab. Doktrin ini membantu gereja untuk memahami apa yang harus dipercaya dan apa yang harus diajarkan kepada jemaat, di mana doktrin ini, doktrin yang benar melindungi gereja dari ajaran yang sesat serta menciptakan kesatuan iman di antara jemaat. Dengan doktrin yang teguh, jemaat tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran palsu. Nah, teologi di sini, teologi adalah usaha untuk memahami Allah dan hubungannya dengan manusia, dan memahami Allah berdasarkan Alkitab. Nah, di sini teologi membantu gereja menjelaskan dan menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari melalui teologi. Nah, di sini gereja dapat menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan jemaat dan masyarakat. Jadi secara menyeluruh Alkitab adalah sumber utama kebenaran, dan dari Alkitab lahirlah doktrin-doktrin gereja. Lalu teologi membantu menjelaskan dan menerapkan doktrin tersebut secara nyata.
dari ketiga unsur ini, maka ketiga unsur ini saling berkaitan dan menjadi fondasi bagi seluruh dimensi administrasi gereja lainnya. Nah, kita akan masuk pada dimensi yang kedua, yaitu dimensi kebijakan gereja. Di sini dimensi kebijakan gereja berkaitan dengan berbagai aturan, keputusan, dan pedoman yang dipakai untuk mengatur gereja. Di sini kebijakan gereja berfungsi sebagai arah dan pedoman agar semua pelayanan berjalan secara tertib dan teratur. Kebijakan yang baik harus didasarkan pada firman Tuhan, yang dimana dari kebijakan ini seorang pemimpin mendukung atau jemaat juga mendukung visi serta misi dari gereja itu sendiri. Nah, kebijakan tersebut harus memberikan kejelasan tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pelayan yang ada di jemaat itu sendiri. Dengan kebijakan yang jelas, setiap pelayanan dapat berjalan dengan tertib dan konflik yang ada dihindari, dan tercipta suasana kerjasama yang sehat dalam tubuh Kristus. Selain itu, kebijakan gereja juga harus bersifat membangun dan memperdayakan jemaat. Gereja perlu menyediakan pembinaan, pelatihan, dan kelas pendalaman iman. Mengapa harus diperlukan? Karena agar jemaat boleh menemukan apa yang menjadi kemampuan, apa yang menjadi karunia dalam dirinya untuk ia pakai dalam pelayanan di tempat itu sendiri. Kita akan masuk pada dimensi yang ketiga, yaitu dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja. Pada dimensi ini menjadi unsur penting dalam administrasi gereja itu sendiri, karena pelayanan yang baik membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengerahkan dan mengorganisasi anggota atau jemaat itu, dan mengembangkan jemaat itu agar jemaat tersebut boleh bertumbuh dalam Kristus. Nah, pada dimensi ini kepemimpinan Kristen tentu berbeda dengan kepemimpinan dunia. Nah, seorang pemimpin dalam suatu gereja itu dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, dalam dimensi ini, seorang pemimpin menjadikan ketiga poin yang sudah saya jelaskan di atas, yaitu dimensi Alkitab, teologi, dan juga doktrin sebagai fondasi utama untuk melanjutkan, untuk menjadi pedoman agar dimensi kelima lainnya boleh didasarkan pada fondasi itu tersebut. Nah, tentu dalam dimensi ini diperlukannya seorang pemimpin yang mau memimpin dengan penuh kasih, kerendahan hati, dan penuh pengorbanan. Seorang pemimpin dalam suatu gereja diperlukan seorang pemimpin yang mau berkorban demi jemaat. Untuk itu, dalam dimensi ini seorang pemimpin harus melayani dengan rendah hati dan dengan penuh kasih, dan menjadi seorang pemimpin yang patut diteladani, bukan menjadi seorang pemimpin yang hanya mau memerintah jemaat di tempat itu untuk menjalankan tugasnya atau menyalahgunakan kekuasaan yang ia miliki untuk tidak mengerjakan tugasnya, tetapi ia memberikan tugasnya itu kepada jemaat agar jemaat turun langsung atau mengerjakan langsung tugas dan mengerjakan langsung tugasnya di lapangan tersebut atau di gereja itu sendiri. Nah, kita akan masuk pada dimensi yang keempat, yaitu dimensi organisasi gereja. Di dimensi ini menjadi penting karena dalam pelayanan, dimensi ini mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota. Nah, di dalam dimensi ini seorang pemimpin harus mampu menempatkan anggota atau setiap pelayan pada apa yang dan sebelum ia menempatkan jemaat atau pelayan itu pada suatu bagian, ia harus melihat dulu apa yang menjadi kemampuannya sehingga ia mampu, ia yang harus ditempatkan pada posisi itu
agar ia mampu menjadi seorang pelayan yang melayani dengan tulus, bukan karena ia melayani karena mengejar jabatan pada jemaat gereja itu sendiri. Nah, dalam dimensi ini Alkitab secara menyeluruh menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Artinya dalam jemaat itu setiap jemaat itu atau setiap pelayan itu memiliki kemampuan atau potensi yang berbeda-beda. Walaupun dalam jemaat itu mereka memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda, tetapi tujuannya satu, yaitu membangun gereja menjadi lebih baik dan bertumbuh dalam Kristus. Tentu semuanya itu berlandaskan pada ketiga poin yang sudah saya jelaskan, bahwa yang menjadi fondasi utama yaitu Alkitab, teologi, dan juga doktrin. Nah, karena itu organisasi gereja harus mampu menempatkan setiap anggota sesuai dengan kemampuan atau potensi yang ia miliki pada dirinya sendiri. Dengan pembagian tugas yang jelas, pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi. Selain itu, dimensi organisasi ini juga membantu menciptakan komunikasi yang lancar dan memperjelas tanggung jawab serta memudahkan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, di satu sisi organisasi yang rapi membuat setiap orang tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya, apa yang menjadi suatu hal, apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk ia lakukan dalam gereja itu sendiri. Nah, ketika seseorang mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, tentu ia akan menjadikan itu sebagai suatu tanggung jawab yang besar, suatu kepercayaan yang ia miliki. Maka dia akan melakukan hal itu atau ia mengerjakannya dengan kasih dan kerendahan hati, bukan karena mengejar jabatan. Kita akan masuk pada dimensi yang keenam, yaitu dimensi ekologi administrasi gereja baru. Di dimensi ini menjadi dimensi yang menurut saya perlu ditekankan dalam suatu gereja dimanapun ia berada. Nah, dimensi ini perlu diterapkan dalam suatu gereja karena dimensi ini penting dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama bahwa pada saat ini ketika kita menjaga lingkungan dengan baik, maka kita juga akan merasa aman. Tentu seorang pemimpin dalam gereja itu sendiri harus menjadi contoh. Ia harus mengambil keputusan yang baik, ia harus mengambil tindakan di mana ia mulai dari dirinya sendiri dan ia menjadi contoh untuk jemaatnya agar menjaga lingkungan dan merawat lingkungan agar kita menjaga kenyamanan diri kita sendiri dan juga orang lain. Nah, di posisi itu gereja tidak hanya bertanggung jawab terhadap kehidupan rohani jemaat, tetapi ia juga dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Oleh karena itu, gereja perlu terlibat dalam berbagai pelayanan sosial yang membawa dampak positif bagi masyarakat dan juga gereja. Di satu sisi juga gereja sebisa mungkin menerapkan dimensi ekologi ini agar gereja boleh membantu masyarakat yang membutuhkan, menjaga kerukunan dengan masyarakat sekitar dan mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan hidup serta menggunakan sumber daya gereja secara bertanggung jawab. Dengan menjalankan fungsi ini, gereja menunjukkan kasih Kristus secara nyata dan secara nyata kepada dunia dan menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Kita akan masuk pada dimensi yang keenam, yaitu dimensi evaluasi kinerja gereja. Tentu dimensi ini yang paling penting dan perlu ditanamkan dalam diri seorang pemimpin yang memimpin dalam suatu gereja, karena dari dimensi evaluasi ini gereja dapat menilai dan mengukur bagaimana keberhasilan dalam suatu pelayanan, dalam suatu program, dalam gereja itu sendiri.
di mana evaluasi ini diperlukan karena agar gereja bisa mengetahui apakah program yang sudah dijalankan sudah mencapai tujuan atau malah sebaliknya. Nah, melalui evaluasi ini gereja dapat menemukan kekuatan, kelemahan, dan peluang, dan gereja juga mengetahui apa yang menjadi tantangan dalam suatu program atau apa yang menjadi suatu tantangan dalam ketika seorang pemimpin menjalankan program itu dalam gereja tersebut. Nah, dalam dimensi ini gereja tentu perlu melakukan evaluasi, karena dari evaluasi ini gereja dapat mengetahui program mana yang perlu dilanjutkan dan program mana yang tidak perlu dijalankan lagi. Nah, dari evaluasi ini juga gereja atau seorang pemimpin dan jemaat mengevaluasi bersama bagaimana pelayanan selama ini membawa dampak yang baik atau malah sebaliknya. Nah, tentu dari evaluasi ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan atau pengembangan pelayanan di masa yang akan datang. Dengan evaluasi yang rutin dan jujur, gereja akan terus bertumbuh dan semakin efektif dalam menjalankan tugasnya sendiri. Nah, dari pembahasan keenam dimensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keenam dimensi ini menjadi suatu fondasi, dan keenam dimensi ini juga saling melengkapi dan bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan gereja itu sendiri. Dan melalui administrasi gereja yang baik, gereja dapat mengenal karunia atau kelebihan dan potensi jemaat itu sendiri, lalu mengutus mereka untuk melayani sesuai dengan panggilan Tuhan. Nah, dengan demikian gereja menjadi berkat bagi jemaat dan semua orang di sekitarnya. Jadi, secara menyeluruh dapat disimpulkan bahwa keenam dimensi ini menjadi roda yang saling berhubungan, saling terhubung. Maka enam dimensi ini harus berjalan bersama-sama agar gereja boleh bertumbuh dengan teratur, kuat secara rohani, dan menjadi berkat bagi semua orang yang ada di lingkungan itu atau dimanapun ia berada. Untuk itu, mari menjadi seorang pemimpin yang mampu menerapkan keenam dimensi ini dalam gereja agar gereja boleh bertumbuh dalam Kristus. Nah, dari keenam dimensi yang sudah saya jelaskan, yang menjadi poin penekanan di sini adalah dimensi evaluasi kinerja gereja. Nah, mengapa saya mengatakan hal ini? Karena pada saat ini gereja perlu menyediakan atau menerapkan dimensi ini, karena dalam suatu gereja, dalam suatu komunitas tentu harus adanya pengevaluasian yang dimana dalam suatu gereja atau suatu komunitas perlunya adanya dimensi evaluasi, karena dari hal itu seorang pemimpin atau seorang atau pelayan-pelayan yang ada di situ, mereka saling mengevaluasi bagaimana pelayanan selama ini, bagaimana program itu dijalankan, dan mereka boleh mengetahui apa yang menjadi kelemahan, apa yang menjadi kekuatan, apa yang menjadi tantangan dalam masa pelayanannya atau masa periode berjalan. Maka dimensi evaluasi ini perlu karena seorang pemimpin dan seorang pelayan perlunya dimensi ini, karena saling mengevaluasi apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan dalam program itu tersebut. Nah, sekian dari saya. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi wawasan dan pengetahuan baru untuk kita semua. Dan saya juga minta maaf jika dalam penyampaian atau penyampaian materi ini ada kesalahan kata, ada penjelasan yang mungkin kurang dimengerti atau kurang dipahami. Saya mohon maaf, dan itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini menjadi pengetahuan dan wawasan baru untuk kita semua. Shalom dan terima kasih.